apa sih tanda-tanda kantor itu punya sistem rekrutmen yang bagus? Ya, yang pertama tepat sasaran. Jadi kalau misalnya kita menempatkan seseorang di perusahaan, mereka bisa berkontribusi dengan baik setelahnya. Nah itu kita berarti tepat sasaran. Kita tahu yang kita masukkan itu sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Yang kedua, saat prosesnya itu harus transparan dan terbuka. Jadi biasanya dari kandidat yang masuk, kita bisa saat sourcing, screening, lalu tes, kita bisa tahu nih orang ini bagus atau tidak. Setelah itu kita oke dengan yang bersangkutan, kita bisa memberikan feedback. Misalnya orang biasanya kan kandidat ini tanya ya, atau kadang beberapa perusahaan ini malah tidak memberikan kabar. Nah, kalau di tempat kami itu lebih baik kalau misalnya kita memberikan kabar. Biasanya kalau setelah tes itu 3 hari atau 5 hari maksimal, itu kita tahu nih orang ini oke dengan perusahaan, bisa masuk atau tidak. Kita selalu berikan feedback gitu, boleh melalui WA, kita ada nomor WA tertentu di tim rekrutmen kita. Nah itu harus transparan dan di kandidat yang masuk di tempat kita ini tahu dia diterima atau tidak gitu. Terus yang ketiga itu ada dikatakan efektif kalau misalnya prosesnya itu tidak terlalu panjang, tapi juga bukan akhirnya kita terus mempersingkat waktu, kita membuang dari proses yang ada, tetapi tetap ada proses misalnya dari interview, ada psikotesnya, ada kalau misalnya perlu adalah panel interview ataupun dengan tes praktikal yang ada di lapangan. Nah, dari sistem yang ada itu prosesnya ini kita bukan terlalu panjang, jadi membuang waktu dari kandidatnya dan juga kita. Kalau misalnya kandidat bolak-balik tempat kita kan juga nggak baik ya, kasihan mereka. Kita juga kalau terlalu panjang juga akhirnya nggak selesai-selesai dan malah kandidat diambil di perusahaan lain. Jadi kalau misalnya prosesnya itu efektif, efisien, bagus, tidak terlalu panjang, itu yang menurut saya bisa dikatakan bahwa rekrutmennya itu bagus di perusahaan. Oke, baik. Lalu gimana cara perusahaan itu bikin karyawan bisa terus berkembang? Yang pertama itu memang di dalam HR itu harus ada namanya program-program yang digunakan untuk karyawan ini bisa melakukan pelatihan. Jadi kita itu kalau di tempat kami itu ada pemetaan karyawan. Misalnya karyawan A, B, C, dia kurangnya di apa di posisi ini, misalnya di HR, dia sekarang adalah admin HR, nanti untuk kedepannya kita pengennya dia menjadi kasih atau unit head HR, dia harus bisa pelatihan terkait dengan industrial relation, jadi dia harus melakukan pelatihan itu. Jadi di segi HR kita harus punya program-program pelatihan, itu yang pertama. Yang kedua, catatan-catatan tertentu saat kita misalnya ada program terkait sama coaching, counseling, atau mentoring, itu kita selalu tiap karyawan selalu kita adakan catatan. Nah, catatan-catatan ini yang digunakan kita untuk mengevaluasi dia dan digunakan sebagai program-program pengembangan seperti itu. Oke, baik. Lalu apa yang bikin karyawan yang bagus itu akhirnya resign atau pindah ke tempat yang lain? Biasanya itu kalau orang katakan biasanya kan terkait sama salary. Sebenarnya yang kalau yang kita pernah lakukan tes itu sebenarnya bukan semata-mata salary. Salary itu bahkan nomor kesekian. Yang paling banyak kita kan selalu melakukan exit interview biasanya. Nah, di dalam exit interview itu kita tahu apa sih yang membuat orang ini keluar. Nah, kita kelompokkan dan yang paling banyak itu adalah biasanya terkait dengan pimpinan. Biasanya pimpinan langsungnya ya, bukan pimpinan tertinggi. Atasannya langsungnya. Jadi atasan langsungnya mungkin tidak bisa menjadi seorang leader yang baik, yang sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi dia akhirnya secara komunikasi, secara bekerja sama itu kurang bisa match dengan pimpinannya. Akhirnya dia merasa nggak didengarkan, merasa ketika ada masalah atau problem dia tidak bisa menyelesaikan itu. Jadi yang paling banyak itu adalah orang keluar di tempat kerja atau ke kompetitor itu kebanyakan karena yang bersangkutan bermasalah dengan pimpinannya. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya adalah career path, tidak adanya program yang membuat karyawan itu bisa berkembang. Misalnya tidak ada kejelasan terkait sama struktur organisasi untuk level jabatan yang dia pegang. Kalau di tempat kami biasanya itu kita dari awal untuk karyawan yang baru masuk kita lakukan induksi. Di dalam proses induksi itu kita kasih langsung ini struktur organisasi besarnya. Nah, kamu ada di sini di struktur terkecilnya.
levelmu adalah di level misalnya operator, kamu bisa nanti naik menjadi unit head, kamu bisa naik di sini, kamu bisa naik di sini. Jadi kita jelaskan dari awal ada program pengembangan di tempat kami dengan career path yang baik. Nah, karyawan akan merasa ter-challenge dan akhirnya dia bisa settle dan tidak keluar. Jadi yang harus dititik beratkan itu bagaimana supaya karyawan itu nggak keluar, bukan, tetapi bagaimana supaya karyawan ini yang sudah tinggal di perusahaan ini bisa cukup lama di perusahaan dengan program-program yang kita buat, seperti itu.